Perjuangan partai yang mewadahi perjuangan partai melalui metode politik pemberdayaan dengan pola pengorganisiran yang jelas, terukur, dan terpimpin. Saya berkeyakinan dalam kegotong royongan dan permusyawaratan dengan rakyat, maka masa depan PDI Perjuangan akan menemukan kembali puncak keemasannya. Kerja nyata PDI Perjuangan di tanganmu. Nama saya Niketut Widiasih, nama usaha saya Warung Sokasiluh Luweh SL2. Produk yang kami hasilkan yaitu beraneka macam anyaman keben sokasi bambu. Untuk bahan baku yang kami perlukan utamanya adalah bambu dan juga kulit bambu. Untuk proses pembuatan itu tergantung ukuran dan tergantung model yang diperlukan oleh pelanggan. Pembuatannya berbeda-beda seperti KP ini. Proses KP-nya yaitu 3 hari dan musibahnya lagi 1 hari, jadi 4 hari. Produk yang kami hasilkan beraneka macam.
Baik, karena acara akan segera kita mulai, teman-teman menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Bangku-bangku yang masih kosong tolong diisi. Bangku-bangku yang masih kosong tolong diisi, tapi ingat masih ada rangkaian, bangku-bangku depan jangan. Kemudian kita ingatkan kembali untuk tetap hikmat dalam menjalankan acara protokol partai.
Teman-teman sahabat-sahabat petani juga kita mohon kerjasamanya. Saya tahu ada kegembiraan, tapi jangan ada tepuk tangan nanti ketika acara protokol partai. Sebentar lagi Bapak Presiden, Ibu Ketua Umum akan segera masuk dan menempati tempat yang sudah disiapkan. Kita juga nanti akan sambut dengan gegap gempita. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin memasuki tempat acara. Sambutan yang hangat dengan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian peserta Rakernas keempat PDI Perjuangan. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Para rekan-rekan juru foto, juru kamera, kami berikan kesempatan untuk mengambil gambar. Baik, dan dipersilakan untuk mengisi tempat duduk Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Baik, kalau sudah dirasa cukup, teman-teman. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan wartawan untuk kembali ke tempat. Acara akan segera kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Terimalah salam nasional kita. Merdeka! 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 Yang kami hormati dan sangat kami cintai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin. Para ketua-ketua partai, Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota legislatif, para kader dari seluruh Indonesia. Dan tentu saja sahabat-sahabat petani yang sudah datang dari seluruh Indonesia. Kita beri sambutan yang hangat buat petani-petani yang sudah ada dalam ruangan ini, yang jumlahnya lebih dari 4.000 orang. Selamat datang dalam Rapat Kerja Nasional 4 PDI Perjuangan dengan tema Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat. Hadirin sekalian, acara siang ini akan dibuka dengan tarian Lesung Jemenglung dan kemudian dilanjutkan dengan acara protokoler. Dimulai dengan panji-panji kehormatan partai, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Bapak Hasto Kristianto, Teks Pancasila oleh Kuntu Daud, Mars PDI Perjuangan, Himne PDI Perjuangan, Dedication of Life oleh Iwayan Koster. dan diharapkan seluruh hadirin mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib dan hikmat. Hadirin sekalian, terimalah tarian selamat datang. Inilah dia tarian Lesung Jemenglung.
paling hakiki karena sangat menentukan kesehatan dan kecerdasan individu manusia dan berpengaruh dominan terhadap kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Soal mati hidupnya bangsa kita di kemudian hari, PDI Perjuangan bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia bertekad bulat untuk segera mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Namun, kita memiliki semangat Trisakti Bung Karno. Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki 3 hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa. Suatu negara, bangsa dengan penduduk lebih dari 100 juta orang akan sukar atau bahkan tidak mungkin bisa maju dan makmur kalau pemenuhan kebutuhan pangannya berasal dari impor.
Panji-panji kehormatan partai memasuki ruang acara. Hadirin dimohon berdiri. Langkah tegap maju. Jalan. Henti! Gerak! Panji-panji kebesaran, siap!
Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, para senior partai, para kader partai dan hadirin sekalian. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, seraya memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar arwah para pahlawan bangsa, khususnya Bung Karno, diterima di sisinya, dan kita pun dapat mewarisi api perjuangannya. Hening cipta, mulai. Selesai. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panji-panji kehormatan partai meninggalkan tempat acara. Cepat, gerak. Haluan kanan, haluan kiri, langkah tegap, maju. Jalan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Gerak. Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna.
Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghimati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insyaallah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian. Hadirin yang kami hormati, sesaat tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Dedication of Life oleh I. Wayan Koster, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali dan juga Gubernur Bali. Baik, tadi tarian yang di awal itu adalah tarian Lesung Jumenglung, adalah sebuah tarian kreasi yang dibawakan oleh teman-teman dari Sanggar BKN Pusat dengan penata tari Muslim Bagus Pranowo. Wah, bagus sekali ya namanya. Bagus namanya, betul. Dan tarian tadi juga sekaligus merupakan ekspresi kepada rasa syukur atas panen yang berlimpah dan juga sekaligus memanjatkan syukur atas gotong royong yang telah dipekerjakan bersama. Baik, itu rupanya merupakan sebuah rasa syukur juga, rasa syukur kepada Tuhan, rasa syukur atas kegotong royongan dan kebersamaan, dan kedaulatan pangan nasional ini hanya bisa tercapai kalau ada kedaulatan pangan di keluarga dan kedaulatan pangan di desa. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan puncak acara kita pada hari ini, yaitu adalah pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Hadirin kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang tercinta, Bapak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia,
Bapak Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Muhammad Tito Karniawan, Menteri Dalam Negeri, Ibu Retno Lestari Marsudi, Menteri Luar Negeri, Bapak Yahud Khalil Kumas, Menteri Agama RI, Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Bapak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Hadi Cahyanto, Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kehutanan, Bapak Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Kabinet, Bapak Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Nasional, Bapak Lejen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, Bapak Laksana Trihandoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Hendra Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bapak Heru Winarko, Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Budi Waseso, Kepala Badan Urusan Logistik, Bapak Muhammad Taufik sebagai PLT Kepala Arsip Nasional, Bapak Amarullah Oktavian sebagai Wakil Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bapak Peri Warjio, Gubernur BI, Bapak Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak John Wempi Watepu, Wakil Menteri Dalam Negeri. Selain itu ada Bapak Antam, ada Anang, ada Andap, Bapak Chandra Bambang Suar Wibisono sebagai tamu-tamu terhormat kami. Dan yang paling terutama adalah 3 sahabat kami, Ketua Umum Partai, Bapak Mardiono dari Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haritanu dari Partai Persatuan Indonesia, lalu Bapak Usman Sabta Odang dari Partai Hati Nurani Rakyat. Bapak Presiden, karena penugasan Bapak kepada saya sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka seperti juga seizin Bapak, kami ingin memperkenalkan terutama siapapun yang merasa adalah bangsa Indonesia dan mengakui ideologi Pancasila, maka memperkenalkan suatu salam. Kalau saya nanti mengatakan begini salam Pancasila, silahkan semuanya terutama anak-anakku untuk berdiri dan menjawab salam Pancasila juga. Bagi para tamu terhormat itu saya terserah.
Setelah itu lalu kita biasa harus merdeka 3 kali. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rapat kerja nasional keempat ini PDI Perjuangan dapat diselenggarakan. Setelah itu pada pemilu 2024 nanti juga kita akan mengadakan sebagai informasi Rakernas kelima atau yang terakhir dalam DPP periode ini, dan selanjutnya Kongres ke-6 pada tahun 2025. Rakernas ini tentu semuanya sudah mengetahui sangatlah penting bagi memberikan arah masa depan bagi Indonesia yang pada hari ini saya mengatakan adalah Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku dimanapun berada, begitu juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Bapak bangsa kita, Bung Karno telah lama menegaskan bahwa dalam suatu pidatonya beliau berkata, pangan itu berkaitan dengan mati hidupnya suatu negeri. Kalau kita bisa lihat, maka hal inilah yang kini terjadi dalam perang Rusia dengan Ukraina. Pangan telah menjadi senjata yang sangat ampuh di dalam membangun hegemoni suatu negara. Di tengah pertarungan geopolitik ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan semakin besar. Kalau saya coba untuk membaca sebagai masukan, konsumsi gandum misalnya telah meningkat signifikan dari 4% pada tahun 1970 menjadi 28% pada 2022. Padahal karena saya juga ditugasi oleh Bapak Presiden untuk menjadi ketua Dewan Pengarah dari sebuah badan baru yang bernama Badan Research Nasional, Badan Riset Inovasi Nasional kita. Ternyata tanaman gandum itu bukanlah tanaman yang dapat tumbuh di alam tropis, kecuali kalau ada rekayasa genetika. Namun tentunya kita akan tahu uji coba ini akan memakan waktu lama. Akibatnya Indonesia akan mengalami ketergantungan dan konsumsi gandum diperkirakan akan meningkat menjadi 50% pada tahun 2030. Ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga nampak pada impor pangan yang mencapai lebih dari 300 triliun rupiah per tahun. Sebagai pemikiran, dalam ketergantungan ini sekiranya kalau dilihat dari keadaan global warming sekarang, kalau negara-negara yang mempunyai atau yang mengekspor hal-hal seperti ini tidak mau lagi mengekspor atau mengeluarkan hasil buminya, lalu pertanyaannya, bagaimana untuk kehidupan kita? Hadirin sekalian, beberapa pekan terakhir ini Indonesia telah terasakan dihadapkan pada persoalan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau kembali dilihat, karena kita ternyata tergantung sekali dalam kehidupan kita untuk berkonsumsi beras. Terlebih dengan tingkat konsumsi beras berkapita sebesar 96 kg dan itu ternyata tertinggi di dunia. Sementara sebenarnya konsumsi beras yang sehat adalah 60 kg per orang per tahun. Tingginya konsumsi beras membawa implikasi
terhadap kesehatan seperti penyakit-penyakit, termasuk yang paling sangat sekarang menuju penyakit mungkin yang cukup masuk tertinggi adalah sakit gula atau diabetes. Pada gilirannya rendahnya diversifikasi pangan akan menjadi beban bagi nasional kita. Persoalan pangan tidak hanya bisa dijawab secara teknokratis, sebab masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan, tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan, dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting. Karena itulah apa yang telah disampaikan Bung Karno, bahwa dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor. Bisa menjadi bahan otokritik atas praksis ideologi di bidang pangan. Hadirin sekalian, anak-anakku yang kucintai, rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun mereka berada. Dalam perspektif ideologi tentang demokrasi ekonomi, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi falsafah yang sebenarnya sangat-sangat penting. Kemanusiaan menekankan semangat pembebasan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan, sedangkan keadilan sosial mengamanatkan tidak boleh ada kemiskinan dalam buminya Indonesia merdeka. Karena itu mengapa ketika kita berulang tahun, saya mengambil tagline adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Itu adalah ucapan Undang-Undang Dasar 1945. Saya mengatakan mungkin kalau ada yang tidak setuju, berarti tidak setuju kepada kata-kata di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perspektif ideologis inilah yang harus kembali dibumikan ke dalam prakteknya. Dengan panduan ideologis ini dapat dirancang teknokratis dan fokus bagaimana mengurangi ketergantungan kita pada impor kedelai, daging sapi, hortikultura, bawang putih, garam, dan lain sebagainya. Selama kita semua punya tekad mengurangi impor, maka semua yang diimpor saat ini bisa kita adakan sendiri. Karena Indonesia ini adalah diberkahi sebagai sebuah negara yang kaya raya. Pendekatan ideologis menempatkan pangan sebagai nafas kehidupan bangsa. Rancangan teknokratisnya pun harus dari hulu ke hilir. Hulu hilir dalam cara berpikir, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Implementasinya pun bersifat progresif dengan menempatkan petani dan nelayan atau pengembang budidaya laut sebagai sebuah sentral kebijakan. Karena itulah dalam Rakernas keempat ini sengaja kami hadirkan perwakilan para petani dan juga nelayan budidaya laut se-Indonesia. Sebab Rakernas ini menjadi bagian kontemplasi ideologis bahwa seluruh dialektika tentang mengapa Indonesia merdeka dan untuk apa sebenarnya Indonesia harus merdeka berangkat dari falsafah tentang sosok petani yang bernama Pak Marhain. Dulu banyak orang selalu mengkonotasikan kalau menyebut Marhainisme langsung dikatakan kita ini komunisme. Padahal berarti orang itu tidak tahu sejarah dan tidak tahu apa sebenarnya Marhain. Marhain itu adalah seorang petani yang ditemui oleh Bung Karno ketika beliau mulai berjuang di Jawa Barat, terutama di kota Bandung. Apa yang menjadi dialog Bung Karno? Ketika beliau bertemu, siapa nama Bapak? Marhain, Pak, tentu bahasa Sunda.
Apakah sawah ini punya Bapak? Iya. Apakah padi ini punya Bapak? Iya. Apakah benihnya punya Bapak? Iya. Apakah cangkulnya punya Bapak? Iya. Apakah ketika panen nanti Bapak akan berjual sesuai kehendak Bapak? Iya. Apakah Bapak bisa menghidupi keluarga Bapak dengan beras yang telah disediakan? Iya. Lalu beliau bertanya, apakah dalam kecukupan Bapak itu cukup? Iya. Tetapi saya tidak bisa memberikan tambahan bagi orang lain. Ini sebetulnya filosofi daripada Marhaenisme. Dan ini yang saya ingin kenalkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Dan kalau mau tahu supaya jangan ada prasangka, makamnya itu ada, silakan cari di Kampung Cipagolo, Bandung. Jadi itu bukannya omong kosong. Jadi maksud Bung Karno mengenalkan Marhaenisme oleh sebab pertanyaannya kepada seorang Bapak Marhaen. Beliau menginginkan sebenarnya seluruh rakyat Indonesia, petani nelayan itu menjadi sebuah soko guru. Soko itu kan tiang, guru itu ya guru. Jadi soko ini memberi pelajaran bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pak Marhaen itu adalah representasi wong cilik bersama jutaan petani, nelayan, serta mereka yang hidup dalam kemiskinan adalah dasar dan tujuan dari setiap praksis politik PDI Perjuangan. Kita harus menjabarkan falsafah pembebasan ini ke dalam konsepsi demokrasi ekonomi, sebab ada kecenderungan pangan hanya dilihat sebagai bagian sistem produksi yang sepertinya sudah berjalan sendiri tanpa panduan. Mengapa di sini saya tidak menyebutkan buruh? Karena pasti ada pertanyaan. Karena kalau namanya petani dan nelayan itu mandiri. Tapi kalau buruh, dengan segala hormat saya kepada kaum buruh, mereka itu masih bekerja pada seseorang yang mempunyai pabrik dan lain sebagainya. Ini harus benar didengarkan dan digarisbawahi. Bapak Presiden, para petani nelayan yang saya sayangi dan hadirin sekalian, setelah melalui beberapa fokus group discussion yang diadakan sebelum Rakernas ini, PDI Perjuangan telah merancang ulang tentang desain pembangunan pangan masa depan. Pertama, dengan keanekaragaman flora dan fauna, baik di darat maupun di laut yang begitu beragam dan berlimpah, maka kebijakan pangan nasional harus mengakar pada komitmen ideologi agar Indonesia benar-benar berdaulat di bidang pangan dengan cara berdiri di atas kaki sendiri. Pertanyaannya, apakah bisa? Sangat bisa. Saya sebagai ketua yang juga ditunjuk oleh Presiden, ketua Dewan Pengarah yang namanya Badan Riset Inovasi Nasional tersebut, saya sudah mulai mendata yang disebut flora fauna, tapi sekarang sedang bagian tumbuhannya. Belum 6 bulan Bapak Presiden sudah terjumlah, mulai terangkat ada 2 juta tanaman yang telah didata dan masih terus untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu makanya kita harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, anak-anakku. Tanpa ragu sedikit pun PDI Perjuangan menyatakan bahwa ke depan pangan bisa menjadi lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Hal ini
saya untuk tulis itu saya renungkan bahwa jangan nanti Ibu Mega kok sombong ya bisa sampai menyampaikan seperti itu. Tapi saya sangat yakin dengan adanya BRIN, dan di BRIN itu sudah terhitungkan jumlah pekerja atau pegawai itu 16.000 Bapak. Yang 10.000 itu adalah per-research, yang 6.000 itu adalah pegawai dan lain sebagainya. Jadi terbayangkan tidak kalau ada yang ragu, kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kedua, seluruh desain politik ekonomi pangan harus menempatkan petani dan nelayan sebagai sentral kebijakan. Di sini harus dibangun sebuah keyakinan dan tentunya fokus bahwa melalui campur tangan negara, petani dan nelayan bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Ini bukan karena kita mau pemilu ya, tapi ini saya renungkan bertahun-tahun. Mengapa bapak saya selalu mengatakan petani nelayan itu soko guru? Dan saya bisa mengerti sekarang. Seperti saya mengenal petani hebat dan sekaligus peneliti, yaitu itu petani loh. Saya kenal dari sejak PDI. Namanya Surono Danu yang sejak zaman PDI telah mengembangkan sebuah varietas benih padi. Pada waktu itu maksudnya mau memberi nama saya Megawati Soekarno Putri, tetapi saya lalu bilang jangan. Jadi disingkatnya MSP. Tapi lebih baik mari sejahterakan petani. Ada juga Profesor Andreas Dwi Santoso sebagai guru besar yang turun langsung selalu menggalang petani. Ada juga Profesor Ali Zumazar yang mengembangkan varietas kedelai. Dan lain-lain yang kesemuanya sangat dekat dengan para petani. Yang ketiga, kebijakan kedaulatan pangan di hulunya harus menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi sebagai pilar kemajuan. Setelah tadi saya katakan BRIN telah memiliki hasil riset kesesuaian tanah dan kini fokus pada benih unggul. Terkait nelayan, BRIN juga telah mengembangkan aplikasi teknologi untuk memberikan arah bagi penangkapan ikan. Itu maksudnya kalau sekarang nelayan itu kalau dia mau menangkap ikan, dia tidak tahu yang akan ditangkap itu ikan apa, di mana jurusnya. Dan untuk itulah kami sedang terus menggodok untuk bisa mengembangkan aplikasi teknologi ini sehingga dapat dilihat kalau ditanya sekarang musim ikan apa, lalu di mana yang terbanyak, maka bisa diberikan koordinatnya di sana sehingga dia dapat segera pergi ke sana. Di dalam stand pameran ini di belakang tadi Bapak sudah sekilas melihat pameran, juga bisa dilihat teknologi hujan buatan dengan drone karya anak bangsa dan juga pengolahan sorghum. PDI Perjuangan selalu meyakini bahwa para peneliti kita sebenarnya hebat-hebat, tetapi belum didaya gunakan itu dengan maksimal. Hanya harus dibangunkan idenya, daya imajinasinya, kreativitasnya, dan yang terutama adalah semangat juangnya agar hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara nyata bagi kepentingan rakyat. Dalam cara pandang ini, saya selalu menyebut para peneliti dimanapun juga termasuk di bidang pangan adalah pahlawan kita masa depan. Keempat, politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialih fungsikan. Bapak Presiden, kami telah membuat peta
Indonesia untuk tanah-tanah yang subur. Di tempat ini saya ingin meminta sedikit supaya di dalam peraturannya tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi, Bapak Presiden. Karena jangan lupa kita ini negara kelautan terbesar di dunia. Koridor pembangunan nasional ke depan harus dimulai dari laut dengan mengedepankan cara pandang geopolitik Bung Karno. Koridor strategis ini ditopang oleh perguruan tinggi di setiap wilayah dengan memanfaatkan geostrategi dan geoekonomi terintegrasi dengan jalur perdagangan dunia. Dalam perspektif ini, alur laut kepulauan Indonesia yang disingkat ALKI harus menjadi jalur pembangunan koridor strategis dari laut sehingga tidak lagi mengorbankan hutan dan lahan-lahan pertanian di daratan. Dan ini juga ada permintaan kami, saya sebagai Ketua Umum Partai. Sekarang saya dengar sudah akan berjalan yang namanya CO2 trade. Saya karena di BRIN, jadi saya melihat Bapak ada sebuah kemungkinan sebenarnya dalam negosiasinya. Karena kalau saya lihat hanya orang akan membayar dengan tumbuhan katakan itu 1 meter jumlahnya mungkin 1.000. Padahal Bapak Presiden itu harus dilihat efektivitas bahwa yang namanya pohon-pohon besar yang umurnya bisa ratusan tahun dan berdaun kecil itu lebih efektif untuk menyimpan CO2 dan mengeluarkan oksigen. Apa artinya? Kalau hanya terhitungkan dengan 1.000 pohon, maka menurut saya sebenarnya jumlah itu harus dinaikkan. Kok tidak ada yang tepuk tangan meriah? Mungkin karena tidak begitu mengerti. Nanti boleh tanya lebih lanjut sama Ibu. Karena Ibu saja ini sekarang ini bukan batuk pilek, ini alergi debu dan keadaan polusi yang seperti itu. Kelima, kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan tarif. Kebijakan ini wajib diterapkan dalam masa transisi ketika bangsa Indonesia sedang berjuang dan bergumul menempuh jalan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Instrumen tarif ini diterapkan secara kompetitif guna memberikan stimulus bagi riset inovasi dan peningkatan produksi nasional. Ini pun mengapa saya berpikir dan mungkin saya juga minta tolong lagi sama Bapak Presiden. Saya mendapatkan informasi dan itu tolong diperhatikan, dilihat bahwa bea masuk impor gandum itu 0%. Saya bukannya anti gandum, saya juga senang hamburger, mie. Namun mengingat gandum tadi telah saya terangkan tidak bisa ditanam di sini guna mengurangi ketergantungannya. Bukankah kita memiliki 10 sumber pangan lainnya, yaitu hanjali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorghum, sukun, talas, dan ubi jalar yang tentunya kalau diolah dan di backup oleh Badan Riset Inovasi Nasional kita ini bisa mensubstitusi gandum. Sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum. Setuju apa enggak toh? Tuh Bapak Presiden dengarkan.
Coba tong lebih keras. Loh, karena ini untuk masalah perut kalian loh. Keenam, penggunaan teknologi terapan baik untuk benih unggul, on farm, off farm, termasuk mekanisasi pertanian harus dikedepankan. Pada saat bersamaan dilakukan pendampingan terhadap petani untuk menggunakan teknologi terapan dengan harga murah sehingga kelompok petani akan melek teknologi oleh campur tangan negara. Bayangkan jika peralatan mekanisasi pertanian seperti traktor, mesin untuk menanam dan panen, mesin pengering, gabah dan lain-lain bisa dibuat massal untuk petani dan harganya murah, pasti mereka akan ingin untuk membeli hal tersebut. Maka akan sangat membantu peningkatan produksi pangan. Ketujuh, pembangunan infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian dan penyediaan pupuk berbasis green farming dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dan murah harganya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Sip. Kedelapan, pentingnya konsolidasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, termasuk reformasi birokrasi berbasis kinerja, ditinjau dari peningkatan produksi pangan dan diversifikasi pangan untuk rakyat. Ternyata bukan karena saya putrinya, nanti selalu dihubungkan, oh tentu saja Ibu Mega adalah anaknya Bung Karno. Betul, saya anaknya Bung Karno. Saya toh tidak bisa bilang kalau saya anaknya si Badu. Betul apa tidak? Nah, kenapa? Beliau memang visioner. Visioner tuh pikirannya ke depan, jauh sampai di sana. Tadi kan ada jembatan. Pasti ada yang nanya, kenapa pakai warna kuning ya? Itu sebetulnya terinspirasi ketika Bung Karno mengatakan, untuk apa kita merdeka? Ayo, untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita merdeka? Beliau sendiri mengatakan, karena sebetulnya kemerdekaan itu bukan saat sekarang. Kemerdekaan itu adalah suatu jembatan emas ke depan yang harus diolah oleh siapa? Bangsa Indonesia sendiri. Setuju? Mau melaksanakan? Siap? 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 Sip. Sampai beliau dan membuatnya itu 6 tahun loh. Ada nama buku Mustika Rasa. Bayangkan, karena bukannya hanya teori dan panggil sekarang yang mesti kita ikuti kan namanya chef. Jadi sudah ahli koki. Tapi beliau pergi menyuruh timnya ke seluruh Nusantara kita mengambil resep-resep yang namanya diberi nama buku Mustika Rasa, tebalnya sebegini. Apa sih? Masa kita ndak bisa sih lebih modern dan lain sebagainya. Tetapi karena itu harusnya kemauan niat kita sebagai bangsa mengungkapkan keanekaragaman makanan lokal lengkap dengan kajian gizi. Bayangkan, dengan kajian gizi dan proteinnya. Kami sedang berupaya mensosialisasikan, mempopulerkan kembali buku Mustika Rasa ini, Bapak Presiden. Hadirin sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, anak-anakku yang selalu kusayangi.
Itulah pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan yang akan dirumuskan melalui Rakernas keempat ini. Dan apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan gerbang kemajuan melalui pembangunan infrastruktur seperti bendungan, embung, saluran irigasi pertanian, dan seperti tadi telah saya katakan membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah membangkitkan optimisme terhadap jalan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Konsepsi kedaulatan pangan itulah yang ditawarkan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah di dalam menjalankan politik kedaulatan pangan tersebut. Itulah komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang dengan memenangkan pemilu legislatif dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Sanggup? 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 Nah, akhirnya kepada anak-anakku sekalian, seluruh simpatisan dimanapun kalian berada, anggota, sukarelawan, kader partai, ingatlah bahwa rakyat itu adalah cakrawati perjuangan kita. Kepada merekalah dedikasi politik selalu ditujukan. Kita berjuang karena keyakinan politik. Kita telah teruji oleh gemblengan yang sejarah yang begitu hebat dan menyakitkan, khususnya selama ketika masa Orde Baru. Karena itulah sebagai banteng-banteng PDI Perjuangan yang memegang kokoh perisai Pancasila di dadamu, selama ini kita menyatu dengan rakyat. Jangan sekalipun pernah gentar, sedikit pun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Berpolitiklah dengan seluruh semangatmu, dengan nuranimu, dengan mata hatimu, dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Nah, kan kadang itu orang kan suka apa ya, kayak bikin pantun. Saya coba-coba juga. Tolong dengarkan ya. Tapi ininya lain kalau ibu. Jangan pernah gentar diterjang badai. Karena apapun. Karena apa? Badai pasti berlalu. Tepuk tangan yang meriah, sweet, dan matahari akan selalu terbit di ufuk timur, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Rakernas keempat PDI Perjuangan dan sekaligus pembekalan calon anggota legislatif serta pemenangan agenda pemilu tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Merdeka! Merdeka! Indonesia Raya! Kita beri tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Demikianlah pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri sambil juga membuka Rakernas keempat PDI Perjuangan Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat. Baca yang tadi. Dan juga sudah kita simak bahwa sudah disampaikan bahwa memang kita harus menempatkan petani dan nelayan sebagai salah satu sentra dalam membuat kebijakan. Soko guru tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, dan juga tadi saya catat ada mengenai pangan itu bisa menjadi supremasi kepemimpinan kita di dunia, dan juga ini merupakan sebuah jalan Indonesia menuju kedaulatan pangan. Baik, dan sekarang sedang disiapkan, kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan yang berikutnya. Tapi sebelumnya, jadi Intan juga nanti kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan benih. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, ada benih yang namanya Mari Sejahterakan Petani yang sudah ditanam di berbagai daerah seluruh Indonesia. Tapi nanti akan ada waktunya, sekarang kita akan masuk ke acara berikutnya. Hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan untuk PDI Perjuangan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang sangat kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, yang selalu menggembleng kita, memberikan pelajaran kepada kita apa arti kesabaran dan keteguhan dalam perjuangan. Yang terhormat, yang sangat kita banggakan, kader terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, buat saya pribadi beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Terima kasih Pak Presiden. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, terima kasih sudah hadir. Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, terima kasih. Tentu beserta seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan, Pak Sekjen Mas Prananda. Rakernas menjadi makin lengkap dan merasa terhormat karena hadir para ketua umum partai. Dari Ketua Umum P3, Pak Mardiono, terima kasih. Pak Haritanu, terima kasih sudah hadir. Pak Usman Sabtaudang, terima kasih. Dan kita juga merasa terhormat karena banyak sekali anggota kabinet yang hadir. Dari kementerian, terima kasih. Dari lembaga yang saya minta maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Dan tentu 3 pilar partai. Dari eksekutif, legislatif, struktural, dan wabil khusus para petani dan nelayan yang ikut bersama kita dalam Rakernas ini.
Rakernas yang keempat PDI Perjuangan ini sangat luar biasa. Bukan hanya jumlah pesertanya, tapi pilihan temanya yang sangat istimewa. Kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat dengan subtema yang sangat-sangat spesifik. Pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Saya sambil mencoba membayangkan apa yang kemudian dipikirkan oleh Ibu Megawati. Kira-kira apa yang mesti kita kerjakan? Pada Rakernas terdahulu, kita pun membahas persoalan-persoalan rakyat, tema kemiskinan, stunting, pemerintahan yang bersih anti korupsi. Dan kita bangga sebagai kader PDI Perjuangan bahwa partai kita selalu berpikir apa yang dibutuhkan oleh rakyat setiap Rakernas. Kita coba cermati setiap saat Ibu Mega berpidato, setidaknya ada 8 pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan yang Ibu Ketua Umum sudah sampaikan. Poin-poin yang sangat penting itulah buat kita yang ada di eksekutif, legislatif, kita coba mengawal agar itu bisa tereksekusi dengan baik, dengan target-target yang terukur. Dan tentu apa saja itu dari kedaulatan pangan yang menjadi tema kita hari ini, ada satu kata yang membuat semangat kita makin kuat, adalah swasembada. Untuk bahan pokok sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri. Tentu saja itu tidak bisa menggelinding apa adanya begitu saja, karena butuh hadirnya negara untuk bisa memastikan petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurus pangan ini. Tentu hadirnya juga tidak tiba-tiba. Hadirnya juga tidak menggelinding begitu saja. Ada beberapa poin yang coba kita catat. Yang pertama, bagaimana kita menggenjot riset dan tentu saja teknologi pertanian yang hari ini sudah saatnya menuju teknologi pertanian tingkat tinggi, high tech. Tentu ada politik tata ruang yang harus bisa memastikan seperti pesan Ibu tadi, bahwa lahan subur tidak boleh dialihfungsikan. Saya senang ini disampaikan oleh Ibu Ketua Umum untuk mengingatkan kita bersama. Ketika penugasan saya di DPR berjalan, saya ikut membahas undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tinggal bagaimana kita mengeksekusi, karena di ruangan ini ada dari eksekutif, baik dari pusat maupun daerah, yang berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang ini. Dan tentu saja kebijakan fiskal untuk memberikan stimulus bagi inovasi peningkatan produksi nasional, termasuk penerapan teknologi terapan pertanian dan pembangunan yang masif infrastruktur pertanian serta sarana produksi pertanian, dan kita bisa belajar dari manapun. Kita bisa berkolaborasi dari manapun. Tadi sudah kita lihat, Ibu Ketua Umum, hasil riset-riset BRIN yang sebenarnya sudah bisa dilakukan hilirisasi untuk bisa kita lakukan terapan. Karena dari anak bangsa sudah bisa menunjukkan karya-karyanya. Tinggal kita memastikan untuk bisa menggunakan itu. Dan tentu saja hal yang penting dan dasar untuk menyejahterakan wong cilik adalah melalui pangan dan melalui makanan, tidak ada yang lain. Tentu saja nanti varian yang banyak akan menjadi dukungan karena ini yang paling pokok. Apabila kita bisa meningkatkan sektor pangan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, maka kita akan mampu membawa Indonesia lebih berjaya, dan tadi pesannya adalah makin berdikari dan berdaulat. Tentu selaku kader PDI Perjuangan, kita selalu diingatkan bagaimana pentingnya untuk membumikan ideologi
pembebasan yang dilakukan oleh Bung Karno, ideologi yang berangkat dari tekad untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Rakernas ini mencoba untuk merumuskan agar kita punya kemandirian itu. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, Bapak Presiden, Ibu Ketua Umum, politik pangan sangatlah penting dan ia menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan dan berimplikasi penting terhadap kesehatan. Tentu bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa mulai dari gizi yang cukup. Maka kalaulah Rakernas sebelumnya kita bicara stunting, karena politik kesehatan kita inilah yang akan memberikan investasi besar nantinya kepada anak-anak bangsa generasi masa depan. Dengan berpihak pada petani dan nelayan, maka kita akan mempercepat Indonesia yang berdikari di bidang pangan, dan sudah saatnya sawah-sawah menjadi hamparan kesejahteraan dan laut menjadi samudera kemakmuran. Dan Ibu Ketua Umum, hadirin yang saya hormati, Bapak Presiden, kita bisa melihat Rakernas keempat ini dilengkapi dengan pameran pangan, sekaligus menjadi ajang untuk menyampaikan gagasan akan masa depan Indonesia, di mana pangan perlu menjadi nafas kehidupan bangsa. Peningkatan nilai pangan Indonesia sendiri tidak bisa hanya dilakukan dengan memperbaiki satu aspek saja. Pasti tidak akan cukup. Dan dari hulu sampai hilir mesti kita yakini bisa kita kelola. Kita harus melakukan transformasi dan tentu saja akselerasi untuk meningkatkan nilai pangan yang dimiliki oleh tanah air kita. Kita bisa melihat bagaimana dengan segala semangat Pak Jokowi dan dukungan seluruh kabinet, setidaknya kita akan memiliki 61 bendungan yang memberikan sumbangsih yang sangat besar pada kemajuan pangan kita. Kita bangga pada nilai-nilai itu. Meskipun demikian kita masih harus memberikan perhatian karena ada PR, di mana berbagai persoalan yang terjadi muncul karena sekitar 650.000 hektar sawah menyusut tiap tahun, dan 65% sawah irigasi menjadi tidak subur. Maka menjadi relate dari bendungan yang disiapkan, teknologi yang dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari saudara kita petani agar bisa berproduksi lebih baik. Maka kita harus mempercepat modernisasi dan digitalisasi sistem irigasi, supaya darah pangan ini bisa mengalir kepada tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan. Kita tegakkan apa-apa yang harus kita lakukan, seperti tadi kita mesti menjaga lahan subur kita. Biarkan sawah kita tetap menjadi sawah. Biarkan embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air. Dan biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang, karena itu menjadi sumber pangan kita juga. Pemerintah sudah menghitung, kira-kira jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi Bapak Ibu sekalian, maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih 12 juta ton ikan tangkap secara sustainable. Saya kira kementerian sedang melakukan itu. Artinya kita akan dapat minimal mempertahankan atau kita akan meningkatkan. Betapa di depan mata kita punya kekayaan yang luar biasa, dan di tahun-tahun berikutnya angka itu akan bisa berkembang bahkan lebih. Tinggal bagaimana kita menjaganya melalui pengawasan yang real di lapangan, melalui penegakan hukum, melalui penangkapan yang terukur, melalui modernisasi budidaya perikanan, serta perbaikan sistem apa yang ada, termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi distribusi logistik dalam logistik manajemen. Kita stop proses illegal fishing yang merugikan negara kita sampai 356 triliun. Stop. Mesti kita tarik menjadi kepentingan kita sendiri. Dan kita terus genjot kedaulatan pangan kita melalui diversifikasi pangan yang Bu Mega tadi sampaikan. Biarkan yang makan papeda tetap makan papeda. Biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul. Dan yang makan beras juga makan beras.
Karena sorghum pun bisa menjadi sumber pangan. Biarkan. Karena itulah sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki. Negara lain tidak memiliki itu. Biarkan. Dan juga kita mesti memastikan bantuan, insentif, bibit, pupuk, sarana prasarana perikanan, tangkap, budidaya yang mesti disalurkan tepat sasaran. Maka untuk itu zaman sudah berubah. Generasi berganti dan kita tidak bisa mengharapkan berdikari dari pangan ini tanpa kita melakukan sebuah perubahan besar dari sisi teknologi. Dan teknologi modifikasi cuaca, smart farming, sekolah lapang iklim menjadi begitu penting ketika kemudian praktek-praktek ini bisa kita lakukan. Dan kunci dasarnya adalah satu data. Maka satu data Indonesia akan menjadi rujukan utama kita dalam menentukan kebijakan termasuk dalam politik pangan dan perikanan yang kita miliki. Pertanian dalam arti luas. Dan ternyata satu data ini kita bisa gunakan teknologi AI. Kita tahu mana tanah yang oke, berapa pH-nya, tanaman apa, bibit mana yang harus dicukupi. Dengan kebutuhan benih yang kita mesti bisa bangun sendiri untuk disediakan buat para petani. Dan kita punya analisis semuanya dengan bantuan AI, kita bisa gunakan hasilnya untuk melakukan modernisasi dan industrialisasi agar bisa berjalan on the track. Dan teknologi serta pesawat modifikasi cuaca mesti kita tambah agar jumlahnya bisa memenuhi dan kita bisa mempercepat seluruh target yang mau kita capai. Kita luaskan program Smart Fisheries Village yang sekarang sudah dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Beberapa contoh dulu dibangun di Kebumen, bagus sekali, dan kemudian ini akan kita tularkan kepada tempat-tempat lain. Lalu pembangunan desa perikanan dengan basis penerapan teknologi informasi, komunikasi, dan manajemen tepat guna yang berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dan satu program bisa menciptakan banyak tujuan. Dan kita tidak boleh lupa, Bapak Ibu sekalian, kita mesti lakukan upskilling, memberikan bantuan modal, dan kemudian para pelaku yang bisa kita latih agar mereka makin modern untuk melakukan itu. Dan kalau perlu, kita berikan penugasan kepada anak-anak muda untuk dia terlibat. Kita gunakan kekuatan kita yang ada di perguruan tinggi untuk terlibat, sehingga kita semuanya akan bisa melakukan percepatan itu. Dan tentu saja tidak hanya itu, ketika produksi sudah beres, maka off-taker-nya mesti beres. Kalau off-taker-nya beres, maka rasanya 9 bahan pokok mesti kita kendalikan, dan negara tidak boleh melepaskan itu menjadi sesuatu yang makin liberal, karena pangan adalah kebutuhan kita sendiri. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pertanian dan perikanan saat ini memang menyumbang sekitar 11% PDB. Kalau kita mau konsisten, maka PDB yang kita sumbang dari sektor ini bisa mencapai kurang lebih 3.000 triliun dengan peningkatan nilai tambah produk. Dan ini akan menjadi salah satu jalan Indonesia untuk keluar dari jebakan ekonomi pendapatan menengah. Dan kita harus hati-hati karena pertumbuhan ekonomi yang sudah dibangun pondasinya begitu kuat oleh Pak Jokowi, mesti kita teruskan, mesti kita jaga, mesti kita percepat, dan mesti kita dukung semuanya. Dan momen menuju Indonesia emas inilah harus dilakukan dengan gerak cepat, gaspol. Tidak bisa kemudian kita pelan-pelan. Kita bergerak cepat bersama, dan tentu saja hadirin sekalian, maka dengan kerendahan hati, saya memohon kepada seluruh hadirin, mari kita kuatkan gotong royong kita. Mari kita siapkan langkah-langkah kita. Mari kita turun bersama mengetuk pintu-pintu rumah untuk menyampaikan misi kita, menyampaikan program kita, menolong mereka dengan kekuatan partai pengusung sekaligus kekuatan relawan. Mohon doanya, mohon dukungannya, dan kita akan bergerak bersama-sama untuk mewujudkan itu semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Gimana sambutannya tadi buat calon presiden yang sudah gaspol? Nah, gitu dong, ya kan? Biar makin semangat yang turun ke bawah, karena kita waktunya nggak banyak lagi, hanya tinggal waktu 4 bulan menuju tanggal 14 Februari nanti. Jadi kalau kita tidak gaspol dan satset, kita bisa gagal nanti ya. Makanya harus positif dan semangat. Hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama kata sambutan dari salah satu kader terbaik partai yang telah mendapatkan kepuasan besar dari rakyat Indonesia, yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, yang saya hormati Pak Sekjen beserta seluruh jajaran DPP, DPD, DPC, serta fraksi yang hadir pada sore hari ini, dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang saya hormati. Dan yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati para Ketua Umum Partai, P3, Pak Mardiono, Partai Hanura, Pak Usman Sabtaudang. Beliau ini sering ngadep saya. Pak Aritanu Sutebyo, Perindo, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Tema di Rakernas keempat PDI Perjuangan saat ini sangat relevan dengan keadaan yang kita hadapi, yang bukan sesuatu yang sangat gampang, tapi betul-betul sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan, karena ini menyangkut ancaman perubahan iklim nyata dan sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kenaikan suhu bumi, kekeringan di mana-mana, kemarau panjang, sehingga menyebabkan gagal tanam, menyebabkan gagal panen, dan super El Nino yang ada di 7 provinsi di negara kita juga mempengaruhi pasokan pangan kepada rakyat kita Indonesia. Plus ditambah yang kedua,
Yang pertama, ancaman perubahan iklim, yang kedua juga yang berkaitan dengan geopolitik dunia, yang juga berpengaruh pada pasokan pangan. Perang di Ukraina, kelihatannya perang di sana jauh dari kita. Tapi ternyata gandum yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega, gandum kita impor gandum itu 11 juta ton. Dan hampir 30% itu berasal dari Ukraina dan Rusia. Karena di sana memang produsen gandum terbesar dunia. Saat saya bertemu dengan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan pada saya, ada stok 77 juta ton berhenti di Ukraina karena perang. Begitu saya masuk ke Rusia, saya bertemu dengan Presiden Putin, beliau juga cerita, di Rusia ada 130 juta ton gandum yang berhenti, tidak bisa diekspor karena keamanan laut. Artinya total dari dua negara itu yang tidak bisa keluar gandumnya 207 juta ton. Sehingga yang terjadi adalah di Afrika, di Asia maupun di Eropa sendiri, kekurangan pangan itu betul-betul nyata dan terjadi. Harga yang naik secara drastis, dan bahkan kemarin saya membaca di sebuah berita, di satu negara maju di Eropa, anak-anak sekolah banyak yang sudah tidak sarapan pagi. Yang biasanya sarapan pagi, sekarang ini sudah tidak sarapan pagi. Karena kekurangan bahan pangan, karena mahalnya bahan pangan. Yang ketiga, yang sekarang terjadi menyebabkan pangan semakin naik harganya adalah 19 negara sekarang ini sudah tidak mengekspor pangan. Bahkan tadi pagi saya baca lagi, bukan 19 lagi, tapi 22 negara sekarang ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya. Termasuk di dalamnya adalah beras. Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya. Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan, ini akan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik. Sehingga sekali lagi, saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega, semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya. Oleh sebab itu, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis. Rencana kerja detail harus kita miliki.
Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Kita tahu penduduk kita sudah 278 juta. Penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dunia juga sudah lebih dari 8 miliar penduduk dunia. Dan akan terus bertambah. Di tahun 2030 diperkirakan sudah mencapai 310. Karena pertumbuhan penduduk kita 1,25%, kenaikannya per tahun. Artinya sekali lagi, pangan menjadi kunci, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa, itu betul sekali. Beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami. Sekali lagi, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, visi taktis itu harus kita miliki. Plan yang detail, rencana yang detail itu harus kita miliki. Sehingga jelas berapa waduk yang harus kita siapkan, berapa embung yang harus kita siapkan, berapa kilometer irigasi yang harus kita siapkan. Rencana detail itu ada. Dan kapan itu bisa kita selesaikan. Karena waduk kita mungkin sampai tahun depan baru akan tambah kira-kira 61 waduk. Total waduk kita kurang lebih nanti plus 230 berarti kurang lebih 300-an waduk. Masih sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan Korea, dengan Cina, belum ada 10%-nya kita. Artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan saya tutup. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden berkenan tetap ada di tempat, Pak, karena kita mau melanjutkan acara. Dan juga untuk berkenan Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri bersama Bapak Ganjar Pranowo untuk dapat naik ke atas panggung untuk menerima simbolisasi bibit benih padi MSP yang akan disampaikan oleh Bapak Surono Danu dan juga perwakilan petani yang hadir pada sore hari ini. Ya, baik, kami sekali lagi undang. Dan sebagai informasi tambahan juga bahwa Pak Surono Danu berasal dari Desa Nambah Dadi dari Kecamatan Terbanggi Besar dari Kabupaten Lampung Tengah. Baik, akan diserahkan langsung ya. Jadi ada 3 bibit atau benih ya, ada benih ya. Silakan Pak Danu. Ya, inilah pejuang petani kita yang memperjuangkan itu apa namanya distribusi, bagaimana bibit ini disampaikan. Monggo sampaikan dulu. Ya. Baik, wah tinggi juga ini benihnya nanti ya Bu ya. Nanti ini kita titip buat Pak Jokowi juga dan Pak Ganjar supaya dibawa ke tempatnya masing-masing nanti untuk kemudian ditanam. Ya, dilanjutkan benih berikutnya. Silakan sampaikan Pak. Iya. Kepada Pak Presiden. Satu lagi Pak Danu diberikan kepada Pak Ganjar. Ya, oke. Berkenan Pak Jokowi, Bu Mega dan Pak Ganjar berfoto dengan Pak Danu dan petani di depan podium mungkin biar
biar nggak kehalangan podium. Boleh dibantu kawan-kawan? Iya. Inilah bibit MSP, mari sejahterakan petani. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan juga dua orang petani yang punya kesempatan baik untuk bisa berdiri dengan 3 presiden yang akan membawa bangsa ini menuju kedaulatan pangan. Baik, terima kasih atas fotonya. Boleh nanti itu diambil dulu benihnya dan kemudian kita akan melanjutkan dengan foto bersama dengan para parpol pengusung. Kami undang. Dengan hormat kami undang Bapak Muhammad Mardiono dan juga Bapak Usman Sabta Odang dan juga Bapak Hari Tanusudibyo untuk dapat menuju panggung dan melaksanakan foto bersama. Hadirin sekalian, kita satukan semangat, tepuk tangan yang menggelegar untuk sama-sama mendorong semangat kita sampai ke tanggal 14 Februari nanti. Inilah dia konsolidasi dari partai-partai pengusung yang akan bekerja keras sampai ke rumah-rumah untuk sama-sama mengajak memilih presiden kita yang akan dilantik 2024-2029, Ganjar Pranowo. Baik, sudah dilakukan foto bersama. Terima kasih. Kalau begitu kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kami persilahkan. Makin kompak. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran acara pembukaan dan seraya memohon keberkahan agar acara Rakernas PDIP keempat dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu kami undang Bapak Edi Purwanto untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ibu Ketua Umum dan hadirin peserta Rakernas yang saya hormati, izinkan saya akan memimpin doa dengan cara Islam bagi yang berkeyakinan lain agar dapat menyelesaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, hari ini kami berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan rapat kerja nasional keempat PDI Perjuangan dengan tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa para pahlawan dan pendiri partai kami. Ya Allah, ya Tuhan, berilah petunjuk kepada kami agar kami dapat merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang terbaik untuk mengentaskan tentang pangan. Rekomendasi yang komprehensif, rekomendasi yang holistik, rekomendasi yang terintegratif. Ya Allah, ya Tuhan, telah banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa ini. Namun masih banyak PR yang harus kami kerjakan. Masih banyak ratapan-ratapan tangis di gubuk-gubuk kecil. Masih banyak orang menangis karena kelaparan. Masih banyak orang menangis karena anaknya tidak bisa sekolah. Masih banyak orang menangis karena konflik lahan dan lain sebagainya, Tuhan. Untuk itu Tuhan, berilah kesehatan kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, agar beliau selalu membimbing kami, membina kami, memimpin kami untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami, petunjuk, inayah, serta rahman dan rahimu, sehingga kami bisa memenangkan Pileg 2024. Bisa mengantarkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak kalah penting bisa memenangkan kontestasi pemilihan gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Karena kami butuh mitra, kami butuh kolaborasi untuk membangun bangsa yang kami cintai. Ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami agar kami bisa menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, meningkatkan indeks pembangunan manusia, meningkatkan pendapatan per kapita, dan menekan Gini rasio. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami, agar kami bisa mewujudkan cita-cita besar Bung Karno, dalam rangka untuk menjadikan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam kebudayaan untuk masyarakat yang kami cintai. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Purwanto yang sudah membacakan doa untuk acara kita dan untuk perjalanan partai ini ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran mobil bioskop keliling. Ada 38 sesuai dengan jumlah provinsi dan mobil ini akan sama-sama bisa digunakan untuk membantu kita melakukan sosialisasi. Untuk itu kami ingin mengundang berkenan Ibu Ketua Umum bersama dengan Bapak Jokowi, bersama dengan Bapak Ganjar, Mas Prananda Prabowo, Ibu Puan, Pak Sekjen, semuanya untuk bisa sama-sama menuju ke tempat peluncuran untuk sama-sama kita luncurkan mobil ini ke seluruh Indonesia pada siang hari, sore hari ini. Kami persilahkan untuk itu. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Rakernas keempat tahun 2023 PDI Perjuangan. Terima kasih kami ucapkan telah mengikuti acara dengan hikmat. Terima kasih kepada seluruh pengisi acara, kepada panitia, kepada TNI, Polri yang telah mengamankan berjalannya pembukaan Rakernas 4 PDI Perjuangan. Hadirin dimohon berdiri. Ibu Ketua Umum Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia dan calon Presiden PDI Perjuangan 2024-2029 beserta undangan dipersilakan untuk meninggalkan tempat acara. Para peserta tetap di tempat karena nanti akan disiarkan secara streaming. Jadi kita bisa menyaksikan di sini secara streaming yang biar Ibu Ketua Umum dan Pak Presiden yang menuju ke lokasi kita menyaksikan dari tempat ini. Sekali lagi selamat melanjutkan Rakernas kita karena kita masih ada 2 hari lagi di sini. Mudah-mudahan sukses
dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bernas buat kedaulatan pangan Indonesia. Ya Intan ya? Amin. Indonesia Raya.
Nomor 3, PDI Perjuangan. Kemenangan kita, kemenangan Indonesia. Nama saya Niketut Widiasih, nama usaha saya Warung Sokasiluh Luweh SL2. Produk yang kami hasilkan yaitu beraneka macam anyaman keben sokasi bambu. Untuk bahan baku yang kami perlukan utamanya adalah bambu dan juga kulit bambu. Untuk proses pembuatan itu tergantung ukuran dan tergantung model yang diperlukan oleh pelanggan. Pembuatannya berbeda-beda seperti KP ini. Proses KP-nya yaitu 3 hari dan musibahnya lagi 1 hari, jadi 4 hari. Produk yang kami hasilkan beraneka macam anyaman keben sokasi bambu. Harapan kami ikut masuk dalam aplikasi MPP untuk memasarkan produk-produk kami agar bisa dikenal di seluruh Indonesia. Banyak diminati oleh para konsumen yaitu keben tanggung seperti ini dengan motif batik. Saran kami agar tim MPP lebih gencar mempromosikan sehingga bisa membantu penjual-penjual yang ikut masuk di aplikasi tersebut tertarik untuk membeli produk-produk dari kami. Bisa 1 hari 1 lembar. Produk paling laris dari Lokamadya itu cuma songket. Kalau ndoknya nomor 2. Saya berharap supaya bisa memperlancar produksi, bisa memperluas pemasaran. Media Pintar Perjuangan merupakan media perjuangan partai yang mewadahi perjuangan partai melalui metode politik pemberdayaan dengan pola pengorganisiran yang jelas, terukur, dan terpimpin. Saya berkeyakinan dalam kegotong royongan
dan permusyawaratan dengan rakyat, maka masa depan PDI Perjuangan akan menemukan kembali puncak keemasannya. Perkenalkan, nama saya Imadi Iswano, nama tuku saya Nova S Bambu. Saya bergerak di bidang kerajinan bambu, terutama handicraft. Dalam pemrosesan bahan dari bahan baku menjadi bahan jadi, itu waktunya mungkin sekitar 1 sampai 10 hari order bambu di supplier saya. Kemudian setelah material itu terkumpul semua, saya bawa pick up ke pengrajin, ke tukang saya yang mengerjakan. Dalam usaha kerajinan ini produk yang dihasilkan tuh banyak style, banyak model. Itu produksinya seminggu bisa 1000. Produk yang paling banyak sih itu rata-rata sama. Saya berharap produk-produk saya ini bisa dipromosikan secara online kepada buyer-buyer. Kerajinan kami bisa dipasarkan, promosikan di luar. Nama saya Ikomang Bagus Mega Artana. Di sini saya sebagai seniman pengrajin topeng. Nama usaha saya Iwayan Muko Mas Produk yang beralamat di Banjar Batananca, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Ya, untuk proses pembuatannya seperti topeng ini, namanya topeng rangde. Pembuatannya hampir 2 bulan. Untuk pengecatan topeng rangde ini hampir 75 lapis. Jenis produk yang hasilkan di sini seperti ini, topeng tradisional dan khusus kayu waru, topeng non tradisional atau topeng yang bisa disebut topeng modern. Harapan saya ikut aplikasi ini supaya saya sebagai seniman bisa memunculkan bakat-bakat yang ada di daerah sini dan bisa mempromosikan kerajinan yang ada di daerah kami ini. Khususnya untuk orang Bali meminati topeng barong dan topeng rangda, untuk wisatawan meminati topeng yang seperti ini.
Perkenalkan, nama saya Lili Suherman dari toko Barak Bambu. Toko kami ini berbahan dasar daripada bambu. Adapun jenis yang kita buat, ini mug yang dilapisi di dalamnya stainless agar lebih higienis. Untuk proses pembuatannya, jadi kita ngambil ukuran bambu yang kira-kira masuk stainlessnya tersebut. Kemudian kita potong, kita kupas, dibuang kulitnya, dibubut, masukkan mug tersebut pakai lem agar kita bisa pegang seperti ini gitu. Makanya bergabung di aplikasi MPP supaya produk saya bisa lebih dikenal, kemudian laris lah istilahnya. Laku di pasaran dengan bantuan MPP. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Slamet. Toko Media Pintar Perjuangan merupakan media perjuangan partai yang mewadahi perjuangan partai melalui metode politik pemberdayaan dengan pola pengorganisiran yang jelas, terukur, dan terpimpin. Saya berkeyakinan dalam kegotong royongan dan permusyawaratan dengan rakyat, maka masa depan PDI Perjuangan akan menemukan kembali puncak keemasannya. Kerja nyata PDI Perjuangan di tanganmu.